Nah, Gimana, itu tadi, saya bingung Iya kan? kadang-kadang media-media masa ini Iya. mencari-cari orang yang wakil Islam seperti Haikal Hasan. Iya. Itu Islam kriminal loh, Iya. Islam primitif. Ya. Ngapain Haikal Hasan dikasih corong? Dia nggak bisa menyelesaikan. Iya. Karena apa? Dia cuma bicara pakai otaknya dia, padahal otak dia itu apa? Dia nggak punya kemampuan itu. Ya Iya. seperti Fadlizon. Ya. Dia menolak tapi nggak tahu alasannya. Ya. Jadi tidak ada begitu. Ya. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publikans, dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Iskandar Sitompul. Hari ini kita akan membahas tentang olahraga rakyat atau Piala Dunia U20, di mana ada Israel, semuanya ribut. Mulai dari ada juga PLT dari PSSI, Pak Muhazir, Pak Fadlizon, Pak Haikal, dan semuanya ribut nih tentang sepak bola ini. Tentunya di sini ada tentang agama, ada tentang aneksasi antara Palestina. Tapi alangkah serunya, dubes dari Palestina sendiri tidak ada masalah. Ini yang kita akan membincangkan. Saya sudah mengundang lagi tamu kehormatan saya, Bapak Habib Kribo. Terima kasih Pak Habib. Ketemu lagi kita. Ya, kita bahas bola Pak Habib. Siap. Ini kan begini Pak Habib. Ini masyarakat kita diprovokasi demo di mana-mana sekarang tentang penolakan bola ini. Nah, saya lihat begini Pak Habib. Kalau sudah mulai antara Israel Palestina ini kita seru banget. Ya. Padahal di sisi lain ini masalah bola, masalah FIFA. Gimana pandangan Pak Habib tentang ini Pak Habib? Ini, saya ingin cerita mundur dulu ya. Oke Pak Habib. Semenjak kita punya Presiden Jokowi ini, Indonesia ini naik ke kancah dunia. Naik ke kancah dunia. Banyak perhelatan dunia terjadi di negeri ini, terutama dalam bidang olahraga. Kita pernah buat Asian Games. Asian Games, betul. Dan itu dikagumin oleh semua dunia. Nggak menyangka Indonesia. Yang mungkin tadi mereka tuh menganggap underestimate, merendahkan Indonesia. Dia melihat Asian Games tuh kemarin dari ketua IOC itu orang dari Abu Dhabi atau mana. Semuanya terkagum dengan Indonesia. Salut semua. Melihat Indonesia seperti negara hebat lah. Bisa membuat acara begitu spektakuler, rapi semuanya. Itu lagi. Terus datang lagi ada di era Jokowi Mandalika, MotoGP. Terkenal di dunia. Itu juga ada manajemennya. Terus ada lagi F1 boat di Danau Toba. Superbike. Terus gitu. Ada para game. Betul. Terus ada rencana lagi nanti membuat basket internasional yang sudah dibangun gedungnya di Senayan. Dan Jokowi nanti sudah punya ekspektasi apa? Kepingin Piala Dunia bola ada di Indonesia. Ini dan dianggap bola olahraga ini urusan ecek-ecek. Ini prestisnya suatu negara bisa membuat itu. Kenapa? Di situ bisa kelihatan Pak, negeri ini juga tidak rendah, ikut bersaing dengan negara maju untuk menambah maju. Dan kedua lagi Pak, negara luar tahu Indonesia. Dan yang lebih utama lagi Pak, kita ini sebagai penerima tamu yang hebat. Kita hanya tempat saja. Cuma ngasih tempat saja. Itu seperti Asian Games, Mandalika, itu cuma mengasih tempat. Tapi dari semua itu apa? Ada keuntungan besar di negeri apa? Ini bangsa yang baik. Penerima tamu yang hebat. Kalau saya mau sedikit ngutip lah dari agama itu, dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang ingin senang di hari kemudian, hormati tamu. Di situ tidak dibilang tamunya mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Yahudi, mau Arab, Afrika. Kita namanya tamu kita harus hormati. Nah, kembali dengan hiruk pikuk ini Piala Dunia U20. Mei dan Juni nanti tuh. Kita sudah lari lagi bukan dari olahraganya. Yang harusnya kita nikmat ini suatu apa? Acara kegembiraan. Tapi ada sedikit saya pikir saya katakan mereka yang menolak itu apa? Akalnya belum sampai. Di negeri ini terlalu cepat orang mengambil keputusan menolak tanpa memperdalam dulu. Nggak mau tabayun dulu. Kenapa? Kok harus begini? Di situ ada di permasalahan ada timnas Israel. Betul. Masalah itu dulu ini loh. Piala U20 di Indonesia itu Indonesia cuma memfasilitasi tempat aja. Tuan rumah dan penunjukan bergantian.
penunjukan berganti. Iya, cuma tempat aja. Iya. Tidak ikut campur ke teknisnya. Iya. Teknis semua dilakukan oleh FIFA. Iya. Nah, FIFA ini sudah punya lembaga yang di dalamnya di situ ada kontingen Israel. Iya, Timnas. betul. Jadi kalau Indonesia membuat U20, aturannya ikut FIFA, bukan kita ngatur dia. Iya. Ada yang berdalih katanya masih karena kita masih konflik. Duh, ini urusan bola, nggak ada urusan ke politik. Iya. Tidak, kita nggak bisa bedakan itu loh. Tetap dalam hal kenegaraan, penolakan kita terhadap aneksasi, misalkan Israel terhadap Palestina, itu urusan politik berjalan. Ya, biarlah itu urusannya Kemlu lah itu ya. Urusan Kemlu lah. Ini itu. urusan bola. Ini hidup kemanusiaan. Ya, ya. Saya pernah dengar ada riwayat dari hadis Nabi. Ya. Apabila Anda duduk berdampingan dengan orang Yahudi, berlaku baiklah. Ya. Nabi itu tidak membenci. Nabi punya mertua juga orang Yahudi. Orang Yahudi? Ada orang Yahudi loh. Salah satu istrinya orang Yahudi. Ya, ya. Ada yang orang Nasrani. Ada. Lah. Ya. Jadi jangan kita ini perlu apa ya? Merubah paradigma dulu. Kita ini terlalu apa? Dikasih pembodohan dari turun menurun dari tahun lalu dari kecil. Apa ya? Sudah ada stigma di kepala kita ini apa? Muslim melihat Yahudi itu setan. Setan. Lihat Yahudi itu musuh. Mustahil Tuhan mencipta manusia itu tidak ada manfaat, tidak ada baiknya. Yahudi itu juga makhluk Tuhan. Kalau mau kita urut-urut dulu, banyak klan kerasulan itu dari Yahudi. Dan kalau mau kita urut-urut lagi, klan Yahudi itu dari Ibrahim. Ya sudah jalur dengan Nabi Muhammad. Satu garis. Ini kita perlu apa ya? Format dulu kepala kita ini, yang kita ini sudah kelamaan dikasih pembodohan. Melihat Yahudi itu buruk. Akhirnya apa? Kita bermusuhan terus. Itu hilangkan dulu, bersihkan dulu. Nabi itu mengayomi semuanya orang Yahudi. Ada banyak orang Yahudi yang baik. Andaikan sekarang pemerintah Israel ini sistem Zionisnya tidak benar, tapi kita tidak harus benci orang Yahudi, banyak orang yang baik. Nah, di sini waktu kita membuat Piala U20 itu, camkan ya, Indonesia bukannya ngatur, ini perhelatan punya FIFA di tempat Indonesia. Jadi yang mengatur semua itu FIFA. Kalau kita mau menolak Israel, ya kita jangan ikut FIFA. Iya betul, karena Israel anggota FIFA. Nah, kita nggak usah Piala 2020 nggak usah. Ini kan aturan FIFA. Andai kan kita di sini, besok misalnya Piala U ada di Israel, apa terus kita nggak mau ikut bola ke Israel? Nggak masalah. Nah, apa terus misalnya besok ada Piala U di Singapura, terus Indonesia bertemu sama Israel, apa kita nggak mau ketemu? Nah, kan ini kan nggak realistis. Ini saya perhatiin orang-orang yang menolak itu apa? Tidak tahu permasalahan. Justru saya melihat ada dari salah satu pengurus MU itu Pak Masyhudi. Itu bijaksana. Dia nggak berani mengeluarkan keputusan. Dia ingin tabayun dulu kepada yang berkompeten. Dia mau tanya sama Mahfud MD, mau tanya sama Menteri Luar Negeri. Karena mereka yang membidangi ilmunya. Mereka yang tahu tata hukum negara. Jadi nggak usah diungkit-ungkit karena kita nggak ada hubungan diplomatik. Kan kita nggak boleh ngasih visa kepada mereka. Loh kok gitu? Jangan begitulah. Nah, tadi pernah saya dengar ada dari rombongan, kalau Fadlizon itu saya anggap, pokoknya gini loh, kalau Fadlizon itu ada, harusnya ke kanan itu ke surga, Fadlizon ke kiri ke neraka pasti. Masih dia harus bertolak itu. Dan kalau bicara Pak Fadlizon ini kita bukan menurut kita, ini menurut artikel, menurut media sosial. Pada saat itu juga pernah ada pertemuan antara anggota dewan seluruh dunia. Ada anggota dewan dari Israel datang di Bali itu. Nah, itulah. Pak Fadlizon diam-diam aja tuh gimana? Ini munafik orang berarti. Nah, gimana itu? Ini orang munafik. Saya tahu ini. Komoditi Israel ini hari penolakan terhadap timnas Israel itu bukan semata bolanya. Hanya apa? Ingin merusak citra pemerintahan Jokowi. Ingin menciptakan permusuhan. Gimana orang tuh supaya menolak Jokowi? Yang dia khawatirkan kepada mereka ini semua. Dia jangan sampai nanti Jokowi itu punya titah menunjuk orang. Jadi sekarang ini apa? Mereka lagi menggerogotin Jokowi. Jadi bukan semata benci saya. Kalau benci tadi Fadlizon ngapain nemuin parlemen? Dan saya pernah dengar dari satu orang, Fadlizon itu sering nemuin orang Israel di Singapura. Dan saya nggak salahkan. Ya boleh-boleh aja lah ya. Boleh aja. Saya mau ketemu orang Israel, tapi jangan munafik dong. Pas ada event pas ada gini, kok seperti Anda benci sama orang Israel. Kok Anda nggak boleh? Sementara pernah katanya tadi Bapak bilang, ada parlemen di sana, orang Israel datang. Ini kan parlemen Israel hadir. Ini munafik ini. Nah, itulah jadi berpikir yang bijak untuk negeri ini. Jokowi ingin membawa negeri ini menjadi negeri yang masuk di kancah internasional. Kita nggak tertinggal.
Piala U20 ini internasional nonton. Ya. Alhamdulillah Indonesia bisa jadi tuan rumah. Padahal kemarin itu ada kasus di apa yang di Malang namanya daerahnya Kanjuruhan. Itu kalau bukan karena Jokowi, bablas nggak mungkin terjadi ini Piala U20. Kenapa? Ini skandal terbesar di dunia bola setelah Afrika. Nomor 3. Iya. Korban kematian. Iya. Terbesar. Dunia, Ini kerja Jokowi. Ya. Karena Jokowi itu punya hati yang bersih. Ya. Orang tuh lihat Jokowi itu apa? Ini orang tulus ikhlas. Iya, FIFA begitu datang inspeksi, mereka bisa mengerti semuanya. Dan tidak ada satu negara yang nuntut. Ya. Kalau Indonesia itu punya musuh banyak, semua negara luar apa? Ini kesempatan apa? Ya. Untuk mengkriminalisasi Indonesia terjadi di Malang. Ya, betul. Apa? Semua akan menolak, oh jangan terima Indonesia Ya. bangsat. Ya. Tapi semua dunia diem. FIFA ikut terima. Ya. Apa? Karena Jokowi niat tulus, tidak ada politik, dikasih. Harusnya apa? Ya. Tidak mungkin terjadi Piala Dunia nih. Kalau mau hitung-hitung aturan hukum ya, harusnya Indonesia itu dihukum. Nggak boleh ikut FIFA. Diskualifikasi gitu. Iya. Diskualifikasi. Tapi ini semua. Mungkin Tuhan lagi mau merahmati Indonesia. Ya. Ingin Indonesia ini apa? Bangkit maju. Jangan anggap sepele ini bola. Ini kalau terjadi Piala Dunia, insya Allah nanti rapi. Kalau ada tim Israel, kita lihat. Nggak boleh kita benci. Itu dikutuk. Kalau ada tamu kita musuhin, itu dikutuk. Ada satu riwayat, seorang pencuri lari diobrol orang, masuk ke rumah orang dengan sopan, diterima dulu dia sebagai tamu. Dilindungi selama 3 hari. Karena dia tamu. Ditanya sama tuan rumah, ya saya gini, ada apa? Selama 3 hari dia di rumah tamu. Setelah 3 hari dia panggil kepolisian. Sudah. Jadi apapun kita nih yang datang kemari, tidak boleh kita pandang lawan. Apapun orang Yahudi adalah saudara sesama ciptaan Tuhan. Kita perlakukan baik, ini bola. Dan yang sangat berbahaya kalau menurut kacamata saya gini Pak Habib. Olahraga bola ini adalah olahraga rakyat. Olahraga seluruh dunia. Contohnya kalau Piala Dunia kita begadang kan Pak Habib, nonton kita. Nah, kalaulah ini sempat, ini kan demo di mana-mana, dia harapan kita ya Pak Fadlizon, Pak Haikal, nggak usah lah terlalu keras nanti. Begitu negara kita dicap, kita gagal melaksanakan ini pesta dunia. Dunia akan mencap Indonesia jadi nggak karu-karuan. Maka itu tadi, saya bingung kadang-kadang media-media masa ini mencari-cari orang yang wakil Islam seperti Haikal Hasan. Itu Islam kriminal loh, Islam primitif. Ngapain Haikal Hasan dikasih corong? Dia nggak bisa menyelesaikan. Kenapa? Dia cuma bicara pakai otaknya dia, padahal otak dia itu apa? Dia nggak punya kemampuan itu. Seperti Fadlizon. Dia menolak tapi nggak tahu alasannya. Jadi tidak ada begitu. Ini kita dudukkan dulu. Ini Piala Dunia U20 ini yang punya acara itu FIFA. Dan FIFA itu sudah punya aturan di luar negeri. Nah, jadi kita ini juga harus membangun hubungan dengan orang. Nah, tadi saya bilang tadi, ada lagi yang keluar-keluar juga PKS. Menolak-nolak Israel. Menolak-nolak Yahudi, nggak boleh main kemari. Lah, sementara Anda bersetubuh dengan yang tadi. Dengan dubesnya. Dubes Amerika, Anda terima. Lah, Amerika itu, kalau nggak ada Amerika, nggak ada Israel. Amerika itu ya induknya Israel. Ini kan munafik Anda. Di saat untuk kepemimpinan Pilpres, Anda sembah itu Amerika. Tapi di saat bola, Anda menolak Yahudi. Ini munafik. Jadi kalau Anda mau konsisten itu yang enak lah. Lah, itulah orang kalau sudah munafik tadi seperti Fadlizon, kowar-kowar menolak, tapi dia menerima parlemen di Bali. Betul. Dia menemui orang Israel di Singapura. Janganlah. Saya nggak mau membenci sama apapun. Kita jadikan tuan rumah yang baik. Ini urusan bola, bukan urusan politik. Dan bola ini tidak merubah. Ada orang khawatir nanti, ini kan sama aja pengakuan. Masa cuma bola pengakuan? Ini kan satu lagi, FIFA yang buat. Oh, ada yang bilang, itu zaman Soekarno menolak buat sendiri. Ya, sekarang monggo aja. Anda nggak usah buat Asian Games, Anda nggak usah buat Piala Dunia ini, nggak apa-apa. FIFA nggak rugi kok. Cuma negara kita apa? Nggak pernah ada perhelatan dunia, nggak dikenal dunia. Jadi negara yang kerdil gitu. Jangan kita karena memikirin negara lain, membela negara lain, negeri kita sendiri hancur. Dan cilakannya lagi gini Pak Habib, ini kan kita tadi kalau kita lihat kan memang ini ada 2 kotak nih.
Satu kotak tadi Pak Habib bilang masalah FIFA olahraga. Ini yang diributkan ini ada kotak satu lagi di politik. Iya. Tapi gara-gara politik ini bisa ini FIFA jadi batal. Contohnya apa Pak Habib? Yang diributkan itu kan kita tidak ada hubungan diplomatik. Artinya apa? Kita tidak bisa terima paspornya dia. Iya. Tapi ada yang lucu juga Pak Habib. Kalau Taiwan kita nggak punya hubungan diplomatik. Tapi mereka bisa datang ke sini. Tapi ada bulu tangkis dari Taiwan, Cina. Ini kadang-kadang kita nggak konsisten. Jadi jangan sempit lah melihat ini yang dengan kepala luas, pikiran luas. Ini kita nih hidup di dunia ini beragam, bermacam-macam. Jadi kalau misalkan ada FIFA itu di situ ada Israel, ya kita nggak bisa mau melawan arus. Ya kita terima, kita ikut aturan FIFA. Kalau nggak mau ya sudah, kita nggak usah buat apapun di dunia ini. Basket ada Israel. Asian Games nanti Asia akan terjadi, semua Piala Dunia ada Israel. Jadi apa terus kita mau bermusuhan? Biarkan urusan politik ke politik itu. Tetap hubungan kita baik. Yang tadi saya bilang, saya menolak White House Amerika. Sistem politiknya licik. Dia telah merusak negara Arab, mengadu domba semua. Dan ini hari mereka juga mengadu domba di Indonesia. Tapi saya nggak boleh benci orang Amerikanya. Bangsa Amerikanya baik. Saya harus hargai. Saya nggak boleh benci sama pemerintah, terus saya membenci bangsa Amerika. Itu saya nggak dibenarkan. Banyak yang baik. Begitupun orang Yahudi banyak yang baik. Nah, dan ini kan olahraga ya Pak Habib. Olahraga. Kecuali ada sesuatu yang sangat besar olahraga. Bahkan olahraga ini kan tim dari seluruh negara dunia itu ada di sini. Nah, bagaimana kalau dia tidak datang yang dimana sudah diundi? Nanti misalnya negara A ketemu dia, nggak ada orangnya. Negara B ketemu dia, nggak ada orangnya. Kan alangkah kurang baiknya ya Pak Habib ya. Maka dari itu tadi, cuma hanya karena paspor yang diributkan. Ya. Apa terus kalau nggak ada Israel, kita nggak boleh masuk orang Yahudi kemari? Kan nggak juga. Apa terus di Israel itu 12% Muslim loh. Dia menggunakan paspor Israel. Apa dia nggak boleh ziarah ke Indonesia? Mau ketemu saudara sama Muslim? Ya bukti kemarin Nas Daily itu, yang punya YouTuber tuh, dia kan bisa masuk kemari. Kok Anda menikmati Nas Daily semua? Inilah. Jadi munafik semua Pak. Makanya orang tuh bisa jadi arif apa? Kalau sudah punya pandangan dunia luas, tidak disempit dengan maaf fanatik agama. Orang harus bebas dulu. Makanya Tuhan tuh sebelum menurunkan agama tuh dikasih kebebasan dulu supaya orang tuh jangan primitif, jangan fanatik. Jadi sudahlah, ini cuma lihat Piala 20 ini Pak untuk Indonesia. Untuk Indonesia ke depan. Jangan cuma karena ikutin nggak boleh main Israel, kita tidak bisa membuat U20. Dibatalin sama FIFA. Nggak bisa. Kita bisa dicoret dicoret dari terus kapan kita nih mau Indonesia ini punya dipandang dunia tuh hebat. Betul. Ada saudara saya tuh waktu nonton Asian Games tuh nggak pernah ke Indonesia. Tinggal di Arab. Pandangan dia tadi Indonesia apa? Sampah. Jelek, kasar, ribut, mungkin lihat demo-demo, manusianya jelek semua. Dia tidak pernah ke Indonesia. Dulu setiap libur ada keluarganya ke Indonesia, dia ke Mesir, ke Amerika ini. Akhirnya pergi. Begitu masuk ke Cengkareng dia duduk. Itu seperti orang gunung, melongo. Dia lihat airport. Hebat airport kita. Wah, coba bingung. Dia diam nggak ngomong. Saudaranya itu yang sering ke Indonesia, dia diam aja. Dia lewat jalan tol. Lewatlah dia Tamrin. Dia kok banyak gedung begini. Mall-mall. Sampai ada mobil dia foto. Atau ada mobil mewah-mewah. Duduk ke rumah ibu Dikira saya. di Indonesia nggak ada mobil mewah ya. Duduk rumah ibu saya. Langsung dia duduk apa? Nggak ngomong panjang lebar. Pas dia duduk, ngomong sama paman saya. Ami, kita yang miskin, yang di Arab. Kenapa? Ini gila nih Jakarta. Gedung-gedung tinggi, mau gini. Terus punya rumah. Mereka nggak punya rumah di tanah. Iya, betul. Mereka nggak punya tanah. Ini gila. Kita yang miskin. Ini rumah besar-besar. Gitu. Jadi masih ada memandang Indonesia ini apa? Daerah kumuh jorok. Lah, dengan Asian Games kemarin. Dengan Para Games. Terus dengan Mandalika. Iya, semuanya itu hebat sekali kita. Iya dong. Kita sekarang udah masuk kalender dunia semua sekarang. Jangan kita nih cuma maaf ya, mau ngurus-ngurus ribut, ikut konflik Israel, tetap itu masalah. Tapi jangan karena mereka perang berdua, terus kita merugikan negara kita ini apa? Jadi terbelakang. Iya, betul. Jadi kita harus membuka diri dengan dunia. Jadi kita tetap prihatin tentang Israel dengan Palestina.
Tapi biarlah itu diselesaikan secara diplomatik. Jangan kita mengotot ini, terus negara kita rugi. Iya, betul. Jangan tertinggal dari negara lain. Dan jangan jadi gara-gara Israel dengan Palestina, terus olahraga ini nggak dilaksanakan. Olahraga di sana, terus yang rugi siapa? Indonesia kan lucu dong. Itu justru dosa. Iya, betul. Istilah apa? Saya mau ngasih makan orang, orang itu hidup, besok saya nggak punya makanan, saya mati. Nggak boleh. Jadi boleh kita menolong orang lain, tapi di saat apa? Tidak merugikan diri kita sendiri. Jadi silakan Anda berbuat baik, mau nolong Palestina boleh. Tapi apa? Di saat ada Piala Dunia U20 ini untuk harkat Indonesia loh. Jangan sampai karena kita menolak Israel nggak terjadi, akhirnya kita malah rugi negerinya sendiri. Dan yang paling lucunya gini, Pak Habib, dubes Palestina sendiri. Nah, silakan nggak ada masalah. Kan tertawa tadi. Lah kok kita sendiri yang heboh? Mau lebih dari Palestina, dari orang Palestina. Nah ini Pak Habib, ini semua apa? Saya perhatikan orang yang ribut Palestina apa? Orang yang kepalanya cumut apa? Dikungkung oleh Palestina tidak tolak kedatangan. Cuma difanatikin agama. Iya. Jadi dianggap itu perang Palestina Israel itu perang agama, enggak ada. Padahal di Palestina itu juga banyak orang Kristen, banyak orang Yahudi, sudahlah. Maksud saya apa? Biarkan ada yang mengurus sana. Jangan kita nih ingin membantu negara lain, kita jadi rugi, itu jatuhnya dosa. Iya, kadang-kadang saya bingungnya begini juga Pak Habib. Ini kita bingung ini. Yang bela-belanya apa dia ini orang Palestina juga, aku nggak ngerti juga. Maka dari kita itu menghormati semua ya Pak Habib ya. Iya. Kita hormati semua, tapi ya kalau bahasa orang apa, ngono ya ojo ngono gitu. Jangan terlalu lebay lah. Dan gini aja lah. Lebay. Kita ini emang yang kita lakukan betul, ya kita boleh mendukung. Tapi sikap kita ini tidak merubah apa yang terjadi di Palestina. Biarin negara-negara terdekat menyelesaikan. Jangan kita terus mengurusin negara lain, kita mau bela, negeri kita hancur, rugi. Rugi dong kalau kita nggak ada Piala Dunia. Ini kan manfaat untuk negara yang jadi besar. Betul Pak Habib. Betul Pak. Jadi berpikirlah jernih. Jangan cepat kita menolak dulu. Kita jaga yang tadi apapun tamu. Apapun orang Yahudi itu ciptaan Tuhan. Jangan kita terlalu kebencian kita melampaui batas. Itu di Al-Quran itu tidak pernah menyebut semua orang Yahudi. Pasti ada sebagian orang Yahudi. Ya ada. Kalau ada kitab suci setelah Al-Quran akan memberitakan sebagian Arab, malah mungkin banyak suku Arab yang nggak benar. Jadi jangan terlalu dilihat kritikan Yahudi yang dalam Al-Quran itu cuma berbicara sebagian, bukan semuanya. Di satu pihak mertuanya Rasulullah juga Yahudi, tidak ada satu orang Yahudi membunuh keluarga Nabi, tidak ada satu orang Kristen membunuh keluarga Nabi. Yang pasti sahabat Nabi setelah Nabi meninggal beragama Islam yang membantai keluarga Nabi. Pak Habib, ini bagus sekali. Sebelum ditutup nih Pak Habib, demo kan tetap ada di mana-mana, Pak Habib. Tentunya pesan Pak Habib supaya ini kita mengedukasi loh Pak Habib. Jangan gara-gara begini semua ikut demo. Pesan Pak Habib nih maaf Pak Habib, karena kadang-kadang yang demo itu ya kalau kita lihat di media segala macam kan dengan dandanan seperti itu. Ini yang bisa ngomong Pak Habib sendiri nih. Aku ini hanya sebagai moderator bagaimana menyampaikan kepada masyarakat. Apa pesan Pak Habib kepada pendemo-pendemo itu? Iya, saya bilang kemarin saya juga lihat ada HMI juga. Saya sedih kok. HMI ini kan perwakilan mahasiswa. Kok begitu sampai dia mengkoordinir akan demo ke apa? Kedutaan apa, ke Deplu. Jangan begitulah. Kita nih membuka diri yang enak hidup. Setiap negara pasti ada masalah. Ya kan? Kita juga punya masalah sama negara Eropa. Kita ditekan ekonomi kita. Apakah terus kita membenci orang Eropa? Enggak. Jadi urusannya jangan dua masalah yang berbeda dicampur aduk. Jadi kita harus melihat masalah apa? Permasalahan itu kita selesaikan. Oh, ini begini, oh ini gini. Nah, itu aja. Jadi sama pendemo ini apa pesan pendemo saya minta ini pendemo sudahlah. Ini bukan urusan yang kalau andaikan pemain Israel datang ke Indonesia, terus negeri ini jadi hancur, itu boleh Anda demo. Kalau pemain Israel datang ke Indonesia, terus ekonomi kita jadi hancur, itu boleh Anda lawan. Ini cuma tamu mau main bola. Jadi nggak perlu direaksi dengan demo ini apa. Mari kita tonton sama-sama. Akhirnya apa? Islam itu tidak menghidangkan yang baik. Penuh kasih. Insya Allah siapa tahu. Dengan kita ini negara Muslim terbesar, bisa menerima orang Yahudi sini main bola. Siapa tahu bisa jadi baik ya. Kalau perlu kita jaga ya.
Yang demo-demo itu kita jaga itu. semua Iya. bola. Oh, saya akan mendukung, nggak perlu. Kalau emang nggak ada yang dukung Israel di sini, saya mau dukung Israel. Karena apa? Saya hanya ingin menghormati tamu. Iya, setuju, Pak. Itu bagi saya. Lah, Iya. siapa tahu kalau kita ini bisa baik, Iya. besok dalam karena bola ini bisa terjadi kebijaksanaan di Israel dan Amerika. Jadi damai baik. mereka, Kan kan? iyalah. Iya. Lah, kalau kita mau ngajak orang damai ya kita akur dulu. Iya. Kalau terus musuh-musuhan, akhirnya apa? Masing-masing jangan cuma otot-ototan. Iya. Jadi pokoknya apapun balaslah sesuatu keburukan dengan kebaikan. Iya. Itu yang sudah diajarkan kan di semua agama. Iya. Nabi aja masih hijrah. Saya yakin kalau ada Nabi ini hari itu Israel juga terus dihentikan suruh damai. Ini hampir 100 tahun loh. Iya, setuju. Tidak ada di hari peperangan itu ada yang untung, tidak ada. Nggak ada, semua rugi, Pak. Semuanya rugi, Semua udah. rugi. Ya. Itu aja. Jadi Jadi untuk di Indonesia ini saya minta yang demo-demo, ya kurang, janganlah ya, Pak Bib ya. Anda boleh demo kalau itu untuk merugikan Indonesia. Dan jangan mau dengar kalau diprovokasi ya. Udahlah. Jangan mau dengar ya. Saya juga pokoknya di sini ini apa? Apalagi dekat mau politik 2024. Ya. Pokoknya ada kritik kecil akan diperbesar. Yes. Itu nanti apa? Ya. Untuk melemahkan Jokowi, untuk melemahkan pemerintah. Merusak agenda Nah, pemilu. iya. Merusak Apalagi kan semua. aneh sekarang. Ya. Bangsa Indonesia ngamuk, sementara ya dari Palestinanya memberi restu. Nah, ini kan jungkir balik ya kan. Malu sendiri jadi. Apa cari popularitas apa ini? Iya. Kaleng-kaleng atau gimana? Mau lebih Palestina dari Palestina. Aduh. Iya Pak Bib, aku terima kasih Pak Gitu Bib, aja. kita udah bincang-bincang gini. Karena begini Pak Bib, aku pernah baca satu artikel, negara maju adalah negara yang diukur dengan keberhasilan. Kotanya maju, semuanya maju. Ada alat ukur kedua, olahraganya juga maju. Contohnya, kalau misalnya Amerika juara 1, berarti dia kan maju. Rusia juara 1, Cina juara 1. Apa? Juara 1, 2, 3. Indonesia kan masih sekarang mungkin nomor 10 atau 16. Jadi barometer itu adalah membuat suatu negara maju. Nah, tentunya kalau kita akan menjadi negara maju, kita terimalah bola ini yang dengan baik. Begitu, Pak. Jangan Pak. anggap sepele loh olahraga Ya. tuh. Betul, Pak. Itu Spanyol tuh negara tuh maju dari olahraga loh. Betul. Bola semuanya. Ya. Jangan anggap sepele. Agama ini saya anggap bola ini agama. Iya, betul. Kenapa saya bilang kayak agama? Coba kalau agama itu kayak bola itu indah loh. Ya. Anak saya itu idola Juventus dari dulu. Ya. Itali. Ya. Itu kalau kalah nangis. Ya. Kadang-kadang saya lihat bola ini hebat kok. Ya. Apa? Lintas negara, Ya. lintas agama, lintas orang bisa idola dengan orang Ya. Spanyol. Iya, betul. Terus orang bisa idola sama ini. Ya. Lah, ini kan coba kalau agama tuh begini indahnya. Ya. Tidak ada lagi sekat agama, suku dan agama apapun. Ya. Orang bisa idola, bisa nangis. Olahraga mempersatukan. Loh, Olahraga itu mempersatukan. Kalau harusnya agama itu kan mempersatukan, tapi sekarang yang kembali apa? Olahraga ini mempersatu manusia. manusia, betul. Bisa nangis, Betul. idolanya di Spanyol nangis. Lah ini kan agama, berarti kan sayang. Lah, jadi Jokowi membuat gerak bola mau dibuat di Indonesia apa? Supaya Indonesia ini juga apa? Semua Dikenal dunia, diakui dunia, dan pasti itu salah satu barometer kita tuh negara maju. Itu promosi yang terhebat untuk satu negara. Iya, Pak. Kalau nggak ngapain Cina tuh bikin pelatihan olahraga dari kecil. Betul. Amerika. Iya, betul. Andekan besok kalau suatu saat, saya nggak tahu nih Indonesia nih. Kalau andekan Piala Dunia menang Indonesia, oh kita baru PSSI aja bisa sampai gila. Betul, Pak. Lah, saya itu kalau nonton Oke. bulu tangkis itu, Iya. Olimpiade atau apa, Iya. di situ saya senang apa? Nggak lihat lagi tuh etnisnya Cina, Iya. agamanya apa. Sampai saya tuh dari jantungan apa? Kadang-kadang nggak sampai selesai. Kalau udah mau kalah, saya pulang. nggak kuat kita, Pak. Itu nilai NKRI-nya tinggi. Iya, betul, Pak. Jadi kalau saya lihat, mari kita sama-sama Dukung mendukung Piala Dunia, Piala betul. Dunia, ya. Kandai kan kalau Israel datang, kalau kita dukung, Iya. kita sambut. Iya. Dia sebagai saudara, sebagai tamu. Iya. Nggak ada masalah. Jangan kita benci. Iya. Supaya apa? Negara luarnya itu, Pak, kita ini orang yang baik. Iya. Sekalipun maaf, ada orang kurang nggak baik, tetap kita terima baik. Itu lebih bagus. Terima kasih Pak Habib. Siap. Publikan dimanapun berada, kita sudah bahas olahraga Piala Dunia U20 yang berada di Indonesia. Banyak yang demo, banyak yang tidak terima. Itu dikaitkan dengan politik semuanya. Kita berharap, kita dukunglah semua itu. Kenapa? Barometer dari suatu negara maju, negara yang manusia beradab, kita dukung semuanya persahabatan ini. Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan edukasi kami ini kepada seluruh masyarakat bisa mendengar. Jangan demo-demo lagi. Iya. Dan yang memprovokasi, udahlah, urungkanlah niatnya. Mei Juni kita tonton Piala Dunia usia 20.
Demikian saya sampaikan kepada publikan semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Habib. Kita sudah mengedukasi semuanya. Semoga semuanya bisa melihat kita. Sukses U20. U20 sukses, semuanya bisa meredam emosinya. Biarlah Palestina dengan Israel nanti diselesaikan secara politik. Terima kasih Pak Habib. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Habib.